Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yumayani Nursolih, NIM 181420085. Video ini merupakan salah satu video tugas kuis dari MK Manajemen Aset dan Liability. Baik, sebelumnya saya telah membuat jurnal yang telah ditugaskan dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah Indonesia pada BRI Syariah di masa COVID-19. Di jurnal tersebut, saya menggunakan metode asosiatif kausal, di mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel, di mana variabel tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi. Data yang saya gunakan yaitu menggunakan data sekunder, di mana data sekunder saya dapat peroleh langsung dari website resminya Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangan triwulan pada periode 2019 sampai dengan periode 2020. Teknik analisis yang saya gunakan di jurnal tersebut yaitu analisis linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dari kedua variabel tersebut. Lalu juga saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu ada multikoliniaritas, heterokedastisitas, normalitas, dan autokorelasi. Dan saya juga menggunakan uji statistik T dan uji statistik F yang bertujuan untuk menyimpulkan apakah variabel-variabel X tersebut mempengaruhi variabel Y atau tidak. Alasan saya mengangkat materi ini karena di masa pandemi saat ini seluruh sektor itu sangat terkena imbasnya. Salah satunya yaitu sektor keuangan. Dapat dilihat dari produk domestik bruto pada tahun 2020 di kuartal kedua mengalami penurunan yang sangat signifikan dan nilai mata rupiah terhadap dolar pun sangat menurun. Hal ini berarti terjadinya krisis yang sebelumnya belum pernah terjadi yang disebabkan oleh COVID-19. Landasan teori pada jurnal tersebut yang pertama adalah laba bersih, di mana laba adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dari suatu perusahaan. Apakah manajemen tersebut dapat mengelola sumber daya perusahaan yang ada itu dengan baik atau tidak. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama yaitu disebut dengan sohibul yang memberikan dananya terhadap pihak kedua yang disebut dengan amil yang mengelola dana dari pihak pertama tersebut. Untuk keuntungannya dapat dibagi atas akad pertama tersebut, dan untuk kerugiannya itu akan ditanggung oleh pihak pertama. Tetapi jika pihak kedua ternyata mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan dalam mengelola usaha tersebut dengan secara sengaja ataupun lalai, maka itu akan berbeda lagi. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan musyarakah, di mana pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut memberikan kontribusinya, baik itu dalam pemberian dana ataupun kontribusi dalam pengelolaan usaha. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan, di mana bank syariah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya. Jika pembiayaan tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh negatif terhadap laba bersihnya, dan sebaliknya pun seperti itu. Mengenai hasil dari teknik analisis yang saya kelola di aplikasi SPSS, yang pertama yaitu ada uji regresi berganda, di mana bertujuan untuk mengetahui persamaan regresinya. Ternyata pada koefisien X1 ini negatif, yang artinya pembiayaan mudharabah ini berpengaruh negatif terhadap laba bersih, dan setiap kenaikan pembiayaan mudharabah maka laba bersih akan mengalami penurunan sebesar koefisien dari X1 tersebut. Dan untuk yang koefisien X2-nya ternyata positif, yang artinya setiap kenaikan pembiayaan musyarakah maka laba bersih pun akan mengalami kenaikan sebesar koefisien dari X2 tersebut dan berpengaruh secara positif. Kesimpulan ini dapat dilihat dari uji statistik T dan uji statistik F, di mana untuk uji statistik T ini untuk melihat
secara parsialnya. Untuk pembiayaan mudharabah sendiri ini ternyata tidak mempengaruhi laba bersih, dan untuk pembiayaan musyarakah ini juga tidak mempengaruhi laba bersih. Kenapa? Karena ternyata nilai signifikansinya itu lebih besar dari 5%, dan untuk T hitung lebih kecil dari T tabelnya. Sedangkan untuk uji statistik F ini untuk melihat secara simultannya, ternyata pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah ini berpengaruh secara simultan mempengaruhi laba bersih. Kenapa? Karena signifikansinya lebih kecil daripada 5%, dan F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.